Oke guys, balik lagi nih ya, habis mati lampu nih. Jadi mati semuanya, gue udah coba connect juga nggak bisa, kayak pun juga nggak bisa. Moga-moga udah nyambung lagi ya. By the way, ini ada sedikit update yang menarik ya. Jadi dari mungkin belum sempat juga kita bikin videonya ya. Cuman kan dari kemarin kita muter-muter, sempat mungkin kalian nonton ya video kita tentang Uni Arab Emirat keluar dari OPEC. Kalau yang tahu mungkin bisa tahu itu salah satu bentuk serangan ya ke Arab Saudi. Jadi itu sebetulnya contoh hal yang kita bisa ambil keuntungan dari teman-teman. Jadi contohnya gini, kalau bro, there are a lot of people bad mouthing your name on Facebook. Ya, kebanyakan waktu luang berarti. Tapi lo harus sabar, lo harus antri ya. Sekarang hatersnya Benix itu banyak. Jadi yang paling penting ini guys, situasi yang di Arab ya, ini terkait harga minyak dunia karena ini penting. Sebelum kita giveaway ya, nanti kita bakal giveaway buku sama tumbler Yeti. Jadi teman-teman tahu nggak kenapa sebetulnya penting banget situasi yang di Arab ya? Hari ini Indonesia kita udah dulu ya, cuman soal yang badan khusus ekspor yang satu pintu kita pindah dulu nih, itu udah tadi kita udah bahas. Jadi kita mau ngobrol soal minyak dulu guys, karena ini penting nih. Kenapa ini penting? Pentingnya gini, hari ini ya, begitu Uni Emirat Arab keluar dari OPEC, dia bisa langsung bereaksi terhadap pergerakan harga minyak dunia. Jadi maksudnya kalau harga minyak dunia hari ini 100, tiba-tiba naik jadi 150, mereka bisa dapat cuan lebih banyak. Mereka bisa naikin kapasitas produksi, mereka bisa tambah cuan. Nah itu nggak bakal bisa. Uncle Ben, we have to echo Indonesia. Iya, kita harus jadi nasionalis, ultra nasionalis bahkan. Makanya orang-orang yang pengen Indonesia jadi budak dolar, pengen Indonesia jadi bangsa importir, itu harus segera dilawan. Bahaya. Mereka sama sekali nggak ada masalah menjual harga dirinya ya ke negara Singapura, betul sama masyarakat lah. Bahkan rela makan duit George Soros, nggak malu-malu, 50 miliar, 100 miliar. Tapi ya udahlah, betul-betul pengkhianat bangsa itu harusnya dibina nih sama negara. Anyway, kita lagi ngomongin minyak dulu nih guys, satu-satu. Ini pembelajaran yang penting karena setelah Uni Emirat Arab keluar ya dari minyak, kartel minyak yang namanya OPEC, ini gue mau ngomongin petrodolar. Ini penting banget. Yang terjadi adalah banyak klien-kliennya Arab Saudi itu kabur. Jadi ini yang kita harus tahu ya, kenapa jadi strategik. Ketika lu bergabung dalam suatu kartel, lu harus tahu lu nggak bisa bergerak kecuali lu dapat approval dari bos kartel, uncle of the airports. Kalau lu jadi kartel, lu nggak bisa bergerak semau lu. Lu anggota kartel, lu harus ikut apa kata bos kartel. Lu mungkin pernah nonton film Godfather ya. Lu even mau buka bisnis aja harus tanya sama bos kartel. Mau buka bisnis, lu mau rubah harga, mau buka cabang, namanya juga kartel. Begitupun terjadi di OPEC guys. Bayangkan harga minyak tiba-tiba nanti naik sesuai prediksi Benix tembus $120, bahkan bisa ke $150. Apa yang terjadi? Negara-negara yang punya minyak banyak tentu pengen ningkatin kapasitas produksi biar tambah cuan dong. Bisa nggak? Nggak bisa kalau bos kartel tidak bilang setuju. Mereka tidak bisa lebih gesit nih dengan perkembangan harga dunia dinamikanya. Jadi kenapa Uni Emirat Arab
wajib keluar, ya salah satunya karena mereka tidak merasa lagi diuntungkan menjadi member kartel. Nah hari ini teman-teman tahu, setelah video kita keluar itu kan, ternyata nggak lama Fujairah dibom ya. Mungkin lu lihat ya, pas kita bikin video itu gue lagi terbang tuh melintasi Selat Hormuz. Untung banget kita udah keluar tuh Fujairah dibom. Dan rugi nggak? Teman-teman tahu nggak? Hari ini harga minyak di Timur Tengah Arab Saudi itu punya namanya Arab Light, itu makin nggak kompetitif. Hari ini lu tahu ya, dia udah jadi barang yang paling mahal. Jadi harga kartel di Saudi Arabia minyak mereka itu $118 per barel. Jadi yang termahal. Bos kartel namanya. Nah dia nggak sadar, begitu si Uni Emirat Arab keluar, nah dinamikanya jadi berubah guys di bisnis kartel minyak ini. Dan ini bisa jadi merugikan Arab Saudi. Kenapa? Begitu Uni Emirat Arab keluar, langsung banyak Uni Emirat ini ketimpa orderan baru. Jadi ya, nanti mungkin bakal keluar beritanya ya. Cina hari ini udah ngurangin orderan mereka dari Arab Saudi guys. Negara yang udah pindah orderan. Cina, India, Korea Selatan, sama Jepang sudah menggeser orderan minyak dia dari Arab Saudi ke Uni Emirat Arab. Kalau lu di sini ada pemain minyak, lu pasti tahu yang gue bilang. Jadi ini udah resmi per bulan Mei. Begitu Uni Emirat Arab keluar dari kartel OPEC, orderan pindah ke Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena dia langsung bisa gesit. Begitu Arab Saudi jual di harga $118 per barelnya hari ini ya, delivery hari ini. Lu tahu harga minyaknya Arab, Uni Emirat Arab cuman $103 per barel. Artinya diskon $15. Lebih kompetitif. Jadi dia undercutting bosnya sendiri, ngeri nggak bro? Lu bayangin ya, lu bisnis narkoba. Ada bos lu yang jual kan narkoba, lu bisnis narkoba ya, karena kan ada pengusaha. Udah sepakat nih kita sama-sama jual di harga $200 ya per kilo. Tiba-tiba yang di bawah ada yang jual 188. Udah pasti orderan geser tuh ke dia semua. Kalau zaman dulu nggak bisa, karena lu anggota kartel. Nah sekarang $15 diskon per barel tuh gede loh. Kalau Arab Saudi jual di $118 per barel, diskon 10% itu cuma diskon $11. Diskon 10%. Ini artinya kalau dia jual di harga 103 ya, itu diskon $15, itu diskonnya udah lebih dari 15%. Lot loh bro, lu bayangin diskon 15%. Bayangkan jutaan barel, itu lot of money loh. Karena diskon $15 ya, kali 1 juta barel aja udah $15 juta guys. Jadi $15 ini signifikan. Jadi dari situ lu bisa tahu ya, strategik nih yang dilakukan sama Uni Emirat Arab, gesit dia. Nah, yang paling brutal itu sebetulnya marketnya Arab Saudi itu dari Cina guys. Jadi per hari ini Cina udah kurangin orderan dia dari Arab Saudi itu sekitar 400 ribu per barel. Ini kita monitor ya. 400 ribu barel minyak per hari. Orderan Cina dari Arab Saudi udah minus 400 ribu barel per hari. Cina diversifikasi, ekstrim. Orderannya pindah kemana? Ternyata mayoritas ke Rusia, 300 ribu barel. Terus ke Amerika, 180 ribu barel per hari. Sisanya dibagi-bagi nih, ada ke Brazil, Emirat Arab, ada ke Irak. Nah mereka jadi memanfaatkan momentum ini nih, karena ya Arab Saudi udah melemah, udah banyak negara-negara yang berani melawan kartel. Apalagi India selama ini teman-teman tahu lah ya, importir minyak terbesar juga di dunia bersama dengan Cina. Apa yang dia lakukan? Sama. Begitu Arab Saudi memanfaatkan harga minyak dunia itu kan dia jadi yang paling mahal ya di $118 per barel. Dia langsung cari supplier lain. Gesit. Lu bayangkan ya kenapa hebat. Kemarin gue kayaknya mungkin ya videonya belum muncul atau udah gue nggak tahu. Soal Eropa klaim mereka anti minyak Rusia. Tapi di belakang layar sebetulnya impor minyak Rusia. Jalurnya dari mana? Dari India.
India pinter guys. India impor dari Rusia, terus dia diekspor lagi ke seluruh dunia. So, ketika perang di Timur Tengah harga minyak naik ke $118 per barel, India impor dari Rusia itu harganya cuma $89 per barel. Ini minyak Ural. $89 per barel. Ini major difference nih. $89 per barel. Makanya lo gak usah aneh, kayak tadi gue bilang kan sempet ya, kenapa kita harus setuju dengan ekspor satu pintu ya. Ya kalau yang cerdik main ini tuh kayak si India, sama juga dia bisa bilang wah Jerman bakal kemakan omongannya sendiri nih, anti minyak Rusia tapi tetap butuh minyak loh. Ya udah diimpor sama India, dicuci jadi minyak India, terus diekspor balik ke Jerman di harga lebih mahal karena dia beli di harga $89. Jadi kalau seandainya Arab Saudi nggak peka ya sama ini ya, gue sih bisa melihat makin banyak kafling baru nih tercipta nih, termasuk peluang baru. Kembali ke soal yang devisa yang ekspor satu pintu. Kenapa kalau lu investor yang paham? Kemarin tadi sempat kepotong ya, kayak tadi kepotongnya di sana ya. Gini, kalau investor yang paham, kalau oligarki mah udah pasti kepanasan guys. Oligarki, mafia ekspor, udahlah mereka kepanasan. Tapi kalau lu investor, nih ya, ini kita kan cara investasi ya. Menurut lu, investor retail di Indonesia diuntungkan dengan ekspor satu pintu? Coba lu pikir pakai logika. Coba lu pikir ya. Kita kan channel investasi, so lu pikir investor di Indonesia diuntungkan atau dirugikan dengan ekspor satu pintu? Betul, India jadi iya. Artinya gini ya, makanya lu harus hati-hati kemakan sama profesor S3 pengkhianat bangsa ya, influencer yang menjual harga diri bangsa kita ke asing. Lu harus hati-hati. Kalau lu punya logika akal sehat, artinya yang selama ini profit sawit kita, profit batu bara kita, profit mineral kita, sumber daya kita yang dinikmati adalah rakyat Singapura. Dengan adanya satu pintu ini, lu bakal tahu ya, mereka selama ini ngaku ekspor $100 juta ke Singapura, terus barangnya ekspor $100 juta ke Singapura. Ternyata dari Singapura ekspor lagi ke Jepang, ke Amerika, nilainya berkali-kali lipat. Jadi mereka yang menikmati value added itu. Dalam konteks saham, berarti banyak penghasilan kita yang bocor di Singapura yang harusnya dinikmati sama kita ya. Betul. So kalau sekarang mereka harus jujur-jujuran, lu jadi sebenarnya ekspornya ke berapa sih ke Jepang? Bukan $100 juta kan? Soalnya dari Singapura datanya $1.000 juta. Mereka udah nggak bisa lagi ngibul. Artinya duit itu secara teoritis ya, sekali kita ngomong kondisi yang ideal ya, kalau visi misinya jalan, duit itu bisa masuk ke kita, ke negara kita. Dalam konteks investor, ya kita jadi lebih cuan karena duitnya nggak bisa dibawa lari nih cuannya keluar. Itu. Nah, masalah eksekusi yang tadi gue bilang itu udah another thing. Semoga eksekusinya bisa dijalankan dengan benar ya. Makanya gue akan lebih pro peran kita either sebagai payment gateway, jadi negara sebagai administrator pembayaran, contoh kayak Mastercard, Visa, lu bisa pakai bank apapun di Indonesia, mau BRI kayak Mandiri kayak BNI kayak BCA kayak. Tapi kalau lu transaksi di luar negeri, lu transaksi di Jepang misalkan atau di Amerika, lu pasti pakai gateway, Mastercard atau Visa. Mereka ambil komisi namanya MDR antara 1-2% buat menghandle transaksi lu. Kita bisa bekerja sebagai gateway. Itu satu tuh. Jadi negara bisa monitoring. Kok yang ini ekspor CPO harganya $70 per ton? Kok lu beda sendiri? Kok nilai lu cuma $30 per ton? Kayaknya ada yang aneh nih kan gitu ya. Lu ibaratnya lu bisa langsung monitoring itu sistem gateway. Jadi otomatis payment gateway. Kita nggak tahu PP-nya sekali lagi, peraturan turunannya belum ada. Jadi kita nggak tahu realitanya bakal seperti apa badan khusus ekspor. Tapi secara visi misi bagus. Nah kalau
harus handling negosiasi kontrak satu persatu. Menurut gue itu terlalu berat dikali berapa transaksi. Gue nggak ngerti mereka bisa handle itu apa enggak. Again ya, kita selama ini punya cita-cita bagus, visi misi bagus, tapi kalau masalah eksekusi seringkali agak beda tuh sama harapannya. Tapi tetap harus kita apresiasi, kalau nggak kita bocor terus ribuan triliun setiap tahun. Yang tambah kaya raya Singapura. Nyambung ya lu ya. Nah masalah eksekusi ini ya kalau nggak mau kita vendorin. Tadi gue bilang ya kita pakai SGS misalkan, bikin perusahaan baru atau lembaga baru. SGS itu lu bisa lihat lembaga-lembaga baru ini bisa kita vendorin ke SGS, tapi pemegang sahamnya 100% negara Indonesia. And that's okay. Filipina lakukan yang sama waktu dia bocor tuh, bea cukainya mereka. Cuan mereka begitu ganti vendor, PNS-nya di stop, ganti sama vendor. Ya kita juga bisa lakukan yang sama. Nah metode ketiga mungkin negara mau lakukan semuanya sendiri. Gua nggak tahu ya, bisa jadi kenyataan atau enggak tuh. Ya jadi kita bakal lihat sendiri nanti gimana. Tapi secara tataran idealis, we live in a perfect world guys. Itu hal yang wajib kita dukung. Kalau ada waktu nanti kita bikin video. Karena udah begitu banyak memang, dan memang Singapura harus nyerang Indonesia sih. Wajib. Nah bisa tuh, misalkan pilihlah si Ahok jadi direktur Badan Ekspor satu pintu ini gitu ya. Atau siapalah yang menurut kalian kompeten, lakukan itu, jalanin itu, dan harus bisa kita lakukan itu. Kalau enggak bakal makin masif. Nah yang bahaya gini guys, selama ini nggak pernah ada yang lakukan ini di negara kita. Nggak ada yang berani ngelawan Singapura, nggak ada presiden satu biji pun yang berani ngelawan Singapura. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita bertarung sama oligarki, sama konglomerat. Hari ini kita bertarung sama negara guys. Jadi pertarungan negara sama negara. Udah kompleks nih peperangannya, dan Singapura harus masuk ke situ karena kalau enggak pertumbuhan ekonomi dia bakal minus. Ingat Indonesia positif ya, di atas 5%. Gue yakin bahkan bisa tembus di atas 5,6, 5,8%. Singapura minus guys. Jadi dia harus banget menghancurkan Indonesia. Lu bakal lihat bakal makin masif nih gerakan-gerakan mereka buat nyerang Indonesia. So teman-teman di sini yang masih punya cinta tanah air sama negara kita, lu harus sadar dengan mereka nih. Mereka akan gunakan segala cara buat hancurin Indonesia. Termasuk ya tadi ya, lu kalau bilang ya serangan yang harus lu persiapkan di sini kalau ada orang pemerintahan yang nonton live-nya Benix. Mereka akan pakai dari tingkat yang paling rendah lah. Sawit misalkan, petani sawit misalkan disuruh demonstrasi, mereka bakal tekan harga TBS sesadis-sadisnya supaya mereka demonstrasi dibuka lagi keran ekspor. Padahal kalau lu lihat TBS itu pakai harga market dunia. Harga market dunia nggak berubah bro. Ya hari ini. Jadi aneh, harga market dunia ini kita buka ya, harga sawit. Realita di lapangan kok bisa jatuh 50%, itu nggak masuk akal. Kita lihat nih harga sawit di Malaysia lah. Enggak, CPO Malaysia. Hari ini 4.500 per ton guys di Malaysia. Ya sekitar 4.500, 4.400 bergerak terus lah ya. Bulan Mei 2026 ya. Sekarang bulan Mei juga. Bulan April harga sawit itu bulan lalu itu bahkan sama juga 4.400 guys. Jadi realitanya nggak bergerak harga sawit itu di dunia. Tapi kalau lu ada di lapangan hari ini, lu jadi petani sawit hari ini, wih brutal. Harga TBS dibanting habis-habisan seolah-olah karena Indonesia tutup keran ekspor. Enggak, bohong guys. Lu jangan mau ditipu guys. Enggak ada hubungan. Lu harus mengacu harga sawit di dunia sama. Kalau nanti di lapangan lu ketemu, kata oligarki, harga sawit Indonesia diskon 50%, mereka beli TBS kita diskon 50%. Lu jangan mau, lu ditipu sama oligarki supaya lu demonstrasi di Indonesia, supaya lu dimanipulasi sama mereka. Hati-hati. Ini gue udah banyak dengar kabar
petani sawit yang mengeluh ya harga TBS nyungsep, TBS nyungsep. Enggak ada. Harga TBS tetap sama, tetap stabil karena itu pakai harga dunia. Nggak ada ceritanya Indonesia bilang, wah di Indonesia harga emas naik jadi 5 juta per gram. Nggak mungkin bro, harga emas itu harga dunia. So harga dunia CPO stabil. Realitanya hari ini lu ke petani dibanting-banting harganya. Supaya apa? Ya petani kita teragitasi ya. Jadi mereka akan pakai itu. Kita akan diadu domba sama si oligarki ini. Dan serunya ya mereka udah kerja sama lah sama negara. Lu bakal lihat bakal makin ekstrim. Ya serang-serangan ini. So what can we do palm oil farmers? Menurut gua ya kita harus setuju supaya ada single controller pricing ini. Jangan mau harga itu yang manipulasi pengusaha. Yang ujung-ujungnya, kenapa mereka manipulasi harga TBS? Kenapa mereka injek-injek petani sawit? Simple, karena cuan mereka di Singapura berkurang. Simple aja. Nah, tentu harapan kita ya, kalau let's say nih ya, badan khusus ekspor ini bonafit ya, nggak ada kebocoran ya, let's say jalannya benar, artinya ya keuntungan kita dari ekspor impor itu masuk ke kita semua. Kalau ada nilai tambahnya ke kita semua. Bukan justru jadi bandara mewah di Singapura. Tersinggung gua, duitnya dari mana emang Singapura punya sawit, punya lahan, punya batu bara, nggak ada. Duit siapa itu? Duit lu. Jadi harus tersinggung tuh. Kalau lu ke Singapura lihat jalannya kok mulus-mulus ya, di kampung gua aspalnya bolong-bolong, lu harus tersinggung. Karena itu duit lu tuh yang ada di Singapura. Duit hasil ngerampok sumber daya Indonesia. So kalau banyak orang yang bilang Indonesia harus maju dong, harus hebat dong kayak Singapura. Salah lu. Lu harus pikir, kenapa Singapura bisa kaya raya? Karena dia mengakomodasi maling-maling dari sini. Simple as that. Jadi lu harus hati-hati kalau makin masif. Jadi teman-teman bakal lihat akan digerakin akar rumput kita dari petani sawit, dari media-media peliharaan mereka nih, peliharaan asing nih, akan makin masif. Dan gue jujur gue agak kaget ya, Prabowo berani banget ya. Sepanjang sejarah Republik ini tidak ada yang berani melawan Singapura, nggak ada. Kalau kemarin-kemarin berantem sama oligarki, berantem sama konglomerat, itu masih level manusia bro. Sekarang berantemnya sama negara bro. Can you imagine? So akan makin brutal nih pertarungannya di level propaganda, akan makin banyak duit kucuran ke bawah. Jadi lu kalau jadi pengkhianat bangsa hari ini, omzet lu naik tinggi, yakin gue. Para pengkhianat bangsa ini dapat duit sogokan sana sini, udah bukan lagi 10M 20M, no. Bentar lagi lu nggak usah kaget kalau ada orang yang akhirnya ketahuan ya terima sogokan duit dari luar 100M buat merusak negara kita ratusan miliar. So anyway, udahlah, itu soal itu ya. Kita mau ngomong yang minyak nih, karena ini seru banget. Ini peluang yang bisa dimanfaatin buat yang bergerak di bidang energi ya, khususnya kita investor. Jadi lu kan udah tahu juga, oh ternyata ada keuntungan ya. Oh ternyata yang dilakukan sama Uni Emirat Arab ketika dia keluar itu sesuatu yang terukur, sesuatu yang direncanakan, bukan ngasal-ngasal, enggak. Dan mereka udah ukur itu. Ini momen buat mereka ambil alih tahta bos kartel. Nah harapan gue sih ya negara kita juga bisa begitu ya. Ada geopolitik yang strategik, kita bisa dapat untung dari situ, negara kita bisa tambah sejahtera dari situ, ya kita harus ambil itu dan harus gerak cepat. Ya kayak Uni Emirat Arab. Siapa sangka, nggak ada yang sangka Uni Emirat Arab berani mengkhianati Arab Saudi. Coba lu bayangin. Nggak kepikiran bahkan. Gue aja nggak kepikiran. Bisa ada negara yang berani, ibaratnya gini ya, lu udah berpuluh-puluh tahun nih satu geng kartel. Bosnya powerful banget. Berani cabut dari situ, resikonya gede. Jadi ini menurut gue yang akan makin banyak peristiwa langka lah. Emir Arab berani melawan Saudi, itu langka. Presiden Indonesia berani melawan Singapura, oligarki ekspor impor ini, itu
langka. Itu langka. Dan gua rasa pertarungannya brutal. Undangannya bakal brutal banget. Buat Indonesia gimana? Ya coba kita lihat ya, ISG tambah nyungsep atau enggak? Seharusnya sih tambah nyungsep, and that's okay. Oh oke ya, udah 6 ribuan. That's okay. Nanti kita bahas khusus ya di secret level ya. Kenapa? Karena kayak kalau yang paham ya, di Arab Saudi itu lagi panik guys, fiskalnya. Ini gue baca ya. Di tahun 2026 gara-gara aktivitas Emir Arab. Di tahun 2026 anggaran Saudi bakal minus 44 billion dollar guys. 44 billion dollar. Meskipun harga minyak tembus $100. Gila. Meskipun harga minyak tembus $100, mereka bakal defisit 44 billion dollar. Ini bukan duit seratusan triliun ya bro. Dan teman-teman tahu, ini prediksi gua selanjutnya. Setelah Uni Emirat Arab keluar dari OPEC dan dia melihat, negara-negara lain anggota OPEC akan melihat mereka bisa survive tuh keluar dari OPEC. Mereka pede-pede aja tuh berantem sama Saudi. Lu tahu nggak? Next yang bakal keluar, gua rasa Kazakhstan guys. Jadi negara favorit kita semua yang namanya negara Kazakhstan juga bakal memaksimalkan overproduksi tingkat dewa nih guys, genjot produksi mereka. Jadi mau nggak mau nih pertarungan di Timur Tengah ini bakal makin ekstrim. Nah gue bilang sih sama teman-teman di sini, teman-teman di sini investor di sini ada investor minyak, ada investor Aramco. Iya ini Kazakhstan beneran. Sebetulnya yang dia harus dilakukan sama Arab Saudi itu leverage guys. Kalau gue jadi Arab Saudi dan teman-teman lihat ya, kan mereka udah lihat Cina geser pembelian sekitar 400.000 barel per hari, kemungkinan bakal geser lagi lebih dari 0,5 juta barel setiap harinya. Dia geser dari Arab Saudi ke Rusia atau ke negara Kazakhstan atau ke Iran, begitu keran Iran dibuka. Ini yang harus dilakukan oleh Arab Saudi sebelum Cina, klien terbesar dia itu hilang. Dia harus segera beli kilang-kilang minyak guys yang ada di Cina. Nah ini nasihat gue nih buat di sini. Gue yakin banyak di sini orang-orang dari Kementerian Cina yang follower Benix banyak juga, sama kayak dari Singapura. Lu bilang tuh sama Raja Arab, mulai dari sekarang beli kilang-kilang minyak punya orang Cina yang ada di Cina sendiri. Artinya lu bisa kontrol pembelian minyak Cina. Nah beberapa yang menarik ya kayak Rongsheng, Hapco. Kenapa ya? Menurut gue penting buat Saudi beli kilang minyak di Singapura, di Cina. Karena kalau lu beli kilang minyak di Cina, lu bakal kontrol arus minyak yang masuk ke Korea Selatan, arus minyak yang masuk ke Jepang. Artinya Arab Saudi ini kalau lu punya otak cukup cerdas, lu dengerin nasihat prediksi. Hari ini lu dikepung nih, lu dikhianatin nih sama anggota kartel nih. Ada caranya nih. At the end of the day, minyak dari Iran, minyak dari Uni Emirat Arab, minyak dari Kazakhstan masuk ke Cina, pasti kan mampir dulu dong di kilang-kilang minyak yang ada di Cina. Kalau kilang yang nggak ada gimana? Kalau kilangnya yang punya orang Arab Saudi gimana? Nyambung nggak? So, lu bakal lihat gerakan selanjutnya dari Arab Saudi. Ya udahlah, Cina lu mau ganti orderan boleh, tapi kilang minyaknya yang punya gua. Dan gua bakal bikin peraturan, kilang minyak gua cuma boleh nampung minyak gua. Seru ya. Jadi teman-teman bakal lihat, bakal terjadi akuisisi besar-besaran di bisnis kilang minyak Cina. Ini nyambung gak sih? Paham gak yang gue bilang? Gak nyambung ya? Bisa. Dan lu bakal lihat
Lu bakal lihat bisa karena TBK bro. Itu TBK. Paham ya? Kalau yang paham ya biarlah kalian paham bagus. Ini buat teman-teman di sini yang investnya di Asia Pasifik. Jadi bayangkan dia bakal mengontrol supply-nya. Jadi kalau bidang pintu masuk awalnya produksinya dia pegang, jalur distribusinya dari kilang minyak di Cina itu yang menyebar guys, nyebar ke Taiwan, nyebar ke Korea Selatan, nyebar ke Jepang. Karena Cina pembeli besar ya, jadi dia bisa impor dalam jumlah banyak, harga jauh lebih murah lah dibanding negara kerdil, kecil, mini kayak Taiwan gitu kan, impor penduduknya cuma berapa, pasti harga minyaknya lebih mahal lah dibanding impornya kayak negara Cina. Jadi lebih make sense buat dia belanja itu ke kilang minyak di Cina. So ini yang harus dilakukan sama Arab Saudi. Nah, buat teman-teman yang paham, dan juga kita cara investasi. Kemarin banyak yang tanya apa yang diuntungkan dari peperangan anggota OPEC. Itu salah satu keuntungan yang bisa lu ambil. Karena Cina pasti, kalau dia pinter kalau Cina, kalau Saudi pinter punya otak, dia akan lakukan apa yang gue bilang. Dia wajib akuisisi kilang-kilang minyak yang ada di Cina. Nah, lu bakal lihat apakah itu akan jadi kenyataan atau enggak. Seharusnya ya, mereka cuma punya waktu 5 bulan dah. Seharusnya September Oktober itu udah banyak tuh kejutan-kejutan akuisisi kilang-kilang minyak guys. China should know if it's not serious. Ya, let's see. Jadi teman-teman bakal lihat itu jadi kenyataan apa enggak. Nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi geopolitik menarik guys. Kita 5 menit lagi bakal masuk ya ke secret level ya. Ini gue udah gak bisa kebaca komen nih, gesernya cepet banget. Terus siapa lagi yang bisa diuntungkan? India. Jadi teman-teman buat yang belum tahu ya, India juga lagi diserang, mata uangnya terus jatuh. Kemarin dia bahkan udah bikin Narendra Modi ya, udah bikin pengumuman buat rakyat India kurangin konsumsi barang impor, termasuk minyak sawit bro. Karena mereka impor dari kita kan sawitnya. Jadi disuruh makan rebusan lah yang banyak, jangan makan goreng-gorengan. Segitunya mereka tuh demi melindungi mata uangnya mereka. Termasuk belanja emas. India juga importir emas, salah satu yang terbesar di dunia. Karena di sana dikit-dikit pakai emas. Kawinan kasih emas. Lahiran kasih emas. Anak bayi pun baru lahir dikasih kalung emas, dikasih cincin emas, dikasih gelang emas. Bayi aja udah pakai emas, lu bayangin. Jadi konsumsi emas terbesar di dunia, dan ujung-ujungnya ya banyak kebocoran devisa karena kan mereka harus impor masih dari luar negeri. Akibatnya mata uangnya bakal makin lemah. So mereka wajib mengurangi, nasihatin rakyat ya buat kurang-kurangnya belanja minyaknya, belanja emasnya India. India also had a bonfire yesterday. So teman-teman, lu bisa lihat di sini India nggak bakal tenang hidupnya, karena ya Barat bakal sebel sama mereka. Karena kan lu udah tahu Indonesia baru ya, Indonesia baru mau impor minyak Rusia aja, Barat itu udah kelojotan, udah merepet, udah bawel lah, IWL. India bukan cuma berencana impor, mereka bahkan udah mengolah minyak Rusia jutaan barel, terus diekspor lagi ke negara Barat lagi dengan harga yang lebih mahal. Artinya ya India ini, kalau lu merasa kondisi geopolitik perang propaganda di Indonesia ini udah sadis, udah brutal, no, di India lebih brutal lagi guys. Serangan Barat ini, George Soros by the way juga udah nyerang India, mungkin lu udah pernah nonton, dan dia udah terang-terangan perang terbuka. India sama George Soros itu udah perang terbuka guys, realitanya. Dan George Soros juga udah ketahuan nyogok partai-partai yang ada di India. Jadi kalau lu nganggap politik Indonesia hari ini udah kusut banget, let's say,
Percayalah guys, di India 2000 kali lipat lebih kusut. Tapi dia bisa punya posisi tawar nih kalau lu terlalu ngebanyol. India punya nuklir. Betul tuh kata si Virgian. India punya senjata nuklir, Indonesia nggak bisa. Makanya gampang ngaduk-ngaduk Indonesia. So, teman-teman ya, lu bakal lihat begitu banyak kejutan nih dari bulan ini sampai bulan September akan ada begitu banyak kejutan. Apalagi kalau kita lihat Arab Saudi bakal melakukan perlawanan terhadap anggota OPEC sendiri, guys. Ini seru. Akan terjadi perang yang bisa jadi lebih besar lagi nih, di Timur Tengah antara negara-negara penghasil minyak. Ya, jadi lu bayangkan ya, negara lu kalau lu jadi pemimpin tertinggi di Arab Saudi ya, lu defisit more than 40 billion dollar. Lu berharap bisa cuan gede dari harga minyak dunia yang naik tinggi. Itu kan harapan lu. Ternyata negara anggota lu nusuk dari belakang. Jual minyak dengan harga lebih murah, produksinya lebih banyak. Dan bukan cuma satu, 2, 3, 4. Berarti nyesek banget nih. Seru nih. Nanti kita bahas, seru ya. Indonesia ke frontier market, ya bisa jadi. And that's okay. That's okay. Indonesia IHSG ke 6.000, that's okay. Kita cuan. Ada untungnya. Indonesia dolar ke 20.000 sesuai ramalan Benix, nggak ada yang aneh. Ya kan, yang aneh kalau orang-orang yang baru kaget hari-hari ini. Gila, kita udah ngomong itu dari kapan tahun bro, rupiah bakal ke 20.000.